Pemilihan Kepala Desa serentak tahap 2 di Kabupaten Probolinggo yang diikuti oleh 253 desa akan digelar pada 17 Februari 2021. Pesta demokrasi tersebut saat ini sudah masuk dalam tahap pendaftaran calon kepala desa yang dimulai 28 Oktober hingga 9 November 2021 pekan depan. Namun banyak pilihan menilai bahwa peraturan bupati atau Perbu yang mengatur tentang pelaksanaan pilkades kurang tepat. Menurut Mustafa, salah satu pengamat politik di Kabupaten Probolinggo, mengatakan ada beberapa poin dalam peraturan bupati yang mengatur tentang persyaratan pencalonan kepala desa kurang tepat, terutama tentang syarat vaksinasi 2 dosis pada setiap bakal calon. Itu bertolak belakang dengan jeda waktu penyuntikan vaksinasi antara dosis pertama dan kedua yang membutuhkan waktu sekitar 1 bulan atau lebih. Harapannya dengan adanya surat keterangan sehat dari Dinkes hingga batas Januari bakal calon belum tervaksin dosis 2, pihak panitia boleh menyatakan bakal calon tersebut tidak memenuhi syarat. Perubahan dari yang diminta oleh Perbu tentang pilkades itu seperti apa? Sebetulnya kami di sini tidak mengarah kepada perubahan Perbu. Kami tahu prosesnya akan lama. Harapan kami ada kebijakan. Kebijakan yang pertama masalah dosis vaksin kedua, karena panitia ini sudah tidak bisa ditawar lagi tanggal 9 ini harus seluruh persyaratan penuh. Fakta di lapangan, Cakades ini ada yang vaksin dosis 2 itu masih setelah tanggal 9. Artinya apa? Apakah karena dosis vaksin 2 bisa menggagalkan hak demokrasi seseorang? Ini yang kami minta kepada pengambil kebijakan. Nah, per hari ini masih mau berunding, katanya harapan saya, selama memang ada surat keterangan dari Dinas Kesehatan bahwa calon Cakades A ini masih berapa hari lagi, selama dalam proses verifikasi, dalam artian tadi estimasi Januari lah, itu belum tervaksin dosis 2, boleh dikatakan TMS atau tidak memenuhi syarat. Tapi selama memang dalam sekian hari ini dengan surat keterangan dari Dinkes menyatakan bahwa yang bersangkutan masih bisa sebelum penutupan diverifikasi, saya kira layaknya untuk diloloskan. Itu harapan kami. Terkait ini, Bos, pembatasan calon di desa, kan banyak desa sekarang pembatasan calon itu jadi ganjalan bagi calon-calon kuat. Kalau itu kan sulit kan, memang kayak gini, baunya ada. Tapi untuk diwujudkan kayak sebuah ini pelanggaran seperti itu sulit juga, karena tidak bisa menutup orang mendaftar. Ya kan, selama memenuhi syarat pendaftaran, motivasinya seperti apa, tendensi seperti apa, saya kira sulit kita melihat. Yang jelas goodwill, niat baik dari panitia, dari calon. Kalau dia calon bayangan apa, ya masyarakat lah menilai nanti. Layakkah kades yang seperti itu akan dipilih, gitu loh. Bisa tidak itu diuji? Ya, saya kira nanti panitia dan warga setempat lah menilai apakah calon yang direkomendasikan yang lolos itu karena tanda kutip pesanan, apa calonnya itu karena sekedar untuk menjegal seseorang. Saya kira terlalu dini kita memvonis. Itu maksudnya dari poin, Bib? Dari poin. Nah, itulah maksud saya. Sulit kita menolak orang yang punya nilai tinggi, tapi niatnya itu untuk menjegal orang kan itu sulit dikatakan itu. Intinya panitia ya bijak aja, selama memang skornya bobot nilainya itu memang seperti itu, ya tidak ada alternatif lain. Harapan saya dari awal sebetulnya eksekutif ya, bupati dan DPR itu lebih ada waktu untuk uji publik. Kita uji publik bersama, masukan-masukan masyarakat itu ditampung. Tapi faktanya kemarin itu keburu-buru sampai menimbulkan permasalahan. Kenapa? Ya karena tidak mengadaptasi kepentingan-kepentingan itu. Intinya apa? Selama memang panitia atau Perbu ini ada tendensi buruk, saya yakin kesuksesan di Probolinggo itu kecil. Akan timbul seperti ini. Harapan saya ke depan, pelajaran terakhir untuk Probolinggo lah. Ke depan harus jujur, fair, profesional. Memang harusnya di forum ini bisa Portal Indonesia dari Probolinggo, Tim Liputan melaporkan. bahwa tahapan ini sudah keluar dari koridor yang seharusnya tahapan itu